Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 1B Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta dengan anggota kelompok Dayana Lailatul Maghfirah NIM 2152310055, Dwi Afrida Purnomo NIM 2152310057, Erika Yunianto NIM 2152310062, Junior Ilhami Pawestri NIM 2152310061, Oki Lintang Permata NIM 2152310050. Kami akan menyampaikan materi tentang wawancara. Topik materi pembahasan: A. Pengertian wawancara. B. Tujuan wawancara. C. Fungsi wawancara. D. Bentuk-bentuk wawancara. E. Jenis-jenis wawancara. F. Rumusan pertanyaan wawancara. G. Tahapan wawancara. H. Hal-hal yang perlu dihindari dalam wawancara. I. Tips melakukan wawancara. A. Pengertian wawancara. Pengertian wawancara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanya jawab dengan seseorang atau pejabat dan sebagainya yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi. Kegiatan tanya jawab ini terjadi dengan adanya komunikasi bolak-balik antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk mengeksplorasi topik-topik tertentu yang dibahas. B. Tujuan wawancara. 1. Untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. 2. Untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. 3. Untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. C. Fungsi wawancara. 1. Menghindari kesalahan informasi atau data yang simpang siur. 2. Informasi atau data dari hasil wawancara merupakan pelengkap informasi awal. 3. Memperoleh informasi secara komprehensif, akurat, jujur, dan mendalam. 4. Mendapatkan informasi dan data yang objektif serta berimbang. 5. Menggali kemungkinan adanya perspektif baru atas suatu masalah. D. Bentuk-bentuk wawancara. 1. Wawancara berita untuk mencari bahan berita. 2. Wawancara telepon, yaitu wawancara menggunakan telepon. 3. Wawancara pribadi. 4. Wawancara dengan banyak orang. 5. Wawancara mendesak atau mendadak. 6. Wawancara dengan pertanyaan yang dipersiapkan terlebih dahulu. 7. Wawancara kelompok, di mana segerombolan wartawan mencari seseorang, pejabat, seniman, atlet, dan lain sebagainya. E. Jenis-jenis wawancara. Wawancara bebas. Dalam wawancara bebas, pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada narasumber, namun harus diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang diinginkan. Jika tidak hati-hati, kadang arah pertanyaan itu tidak terkendali. Wawancara terpimpin. Dalam wawancara terpimpin, pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terperinci. Wawancara bebas terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin, pewawancara mengombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaannya, pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa saja yang akan ditanyakan secara garis besar. F. Rumusan pertanyaan wawancara. 1. What, apa, yaitu apa yang terjadi. 2. When, kapan, yaitu kapan peristiwa itu terjadi. 3. Why,
mengapa, yaitu mengapa peristiwa itu terjadi. 4. Who, siapa, yaitu siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu. 5. Where, di mana, yaitu di mana lokasi kejadian suatu peristiwa. 6. How, bagaimana, yaitu bagaimana peristiwa itu dapat terjadi. G. Tahapan wawancara. 1. Tahap persiapan. Menentukan maksud atau tujuan dan topik wawancara. Menentukan informasi yang akan dikumpulkan atau didata. Menentukan dan menghubungi narasumber. 2. Tahap pelaksanaan. Mengucapkan salam, memperkenalkan diri, mengutarakan maksud dan tujuan wawancara, menyampaikan pertanyaan dengan teratur, mencatat dan merekam pokok-pokok wawancara, mengakhiri dengan salam, dan meminta kesediaan narasumber dapat dihubungi kembali jika ada yang perlu dikonfirmasi atau dilengkapi. 3. Tahap penyusunan hasil wawancara. Memperhatikan kaidah penulisan laporan, meliputi ejaan dan tanda baca. Hindari mencampuri hasil jawaban wawancara dengan pendapat pribadi si penulis. Selamat sore, perkenalkan saya Afrida ingin mewawancarai Anda mengenai dampak pandemi COVID-19 dalam kegiatan belajar mengajar yang dapat Anda rasakan sebagai seorang mahasiswi. Baik, silahkan. COVID-19 yang sedang melanda saat ini jelas mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, salah satunya dalam aspek pembelajaran. Dampak apa yang sangat Anda rasakan dalam pembelajaran online ini? Dampak dari terlaksananya kegiatan pembelajaran online ini bagi saya ada 2 dampak. Yang pertama adalah dampak negatif dan yang kedua adalah dampak positif. Apa dampak negatif yang dapat Anda rasakan dari pembelajaran online ini? Dampak negatif yang dapat saya rasakan yaitu tidak optimalnya dalam perkuliahan online karena koneksi jaringan yang tidak stabil, sehingga sering keluar masuk pada saat melakukan Google Meet atau Zoom. Selain itu, resiko penambahan minus pada mata yang tinggi akibat menatap layar laptop dan handphone dalam waktu yang cukup lama. Baik, untuk dampak positif dari pembelajaran online ini yang dapat Anda rasakan apa saja? Dampak positifnya adalah hemat waktu, karena saya tidak perlu meluangkan waktu untuk pergi ke kampus yang memerlukan waktu cukup lama, dan saya juga dapat menghemat ongkos untuk pergi ke kampus. Apa harapan Anda untuk kedepannya mengenai kegiatan pembelajaran yang sedang Anda hadapi saat ini? Harapan saya ke depannya semoga pandemi ini cepat berakhir agar kita dapat menjalankan kegiatan pembelajaran secara offline, karena kita juga harus dapat bersosialisasi dengan orang lain dan tidak bisa terus-menerus dalam keadaan seperti ini. Baik, terima kasih atas jawaban dan waktu yang telah Anda berikan. Semoga apa yang Anda harapkan dapat terwujud secepatnya. Amin. Iya, sama-sama. Hal-hal yang perlu dihindari dalam wawancara. 1. Menanyakan pertanyaan pribadi mengenai narasumber. 2. Menanyakan hal yang tidak perlu dipertanyakan lagi atau hal yang bersifat umum. 3. Membuat narasumber tidak nyaman atas pertanyaan kita. 4. Bersikap tidak profesional. Tips melakukan wawancara. 1. Mempunyai minat dan berwawasan luas. 2. Mulai dengan informasi fakta. 3. Menghindari pertanyaan bersifat pilihan. 4. Tidak mengajukan pertanyaan pribadi. 5. Mengulang kembali jawaban untuk klarifikasi. 6. Memberikan kesan positif. Terima kasih. Jangan lupa follow IG kami ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.